Nah, hari ini ada di dalam khotbah berseri kita yang berjudul liturgi sebagai pusat. Dan kita masuk di dalam khotbah yang berjudul benediction ya saudara ya. Benediction ya sebagai minggu keempat. Dan kita akan membaca bersama-sama Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Ya, kita akan membacanya bergantian. Saya membaca yang genap, saudara membaca yang ganjil, kita membaca yang bergantian. Bilangan 6 ayat 22, Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 23. Kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ayat 25, Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ayat 27, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Amin saudara. Kita saat ini sedang belajar bahwa liturgi yang sedang terjadi di dalam ibadah kita itu bukan sekedar rundown biasa seperti sebuah konser atau seperti sebuah event saudara. Tetapi ini adalah pola Alkitab. Kita belajar bahwa liturgi sangat esensial dalam ibadah. Bahwa setiap hari saudara mendengarkan khotbah di dunia. Sosial media berkhotbah, TikTok berkhotbah, teman-temanmu berkhotbah. Dalam 1 tahun kita cuma punya waktu 52 minggu untuk memiliki spiritual formation. Jadi liturgi bukan hanya supaya saudara merasa plong, supaya worshipnya ngangkat, atau mengekspresikan emosi. Kalau itu terjadi puji Tuhan. Tetapi liturgi itu sarana untuk membentuk spiritualitas kita yang mudah sekali melenceng ke kanan dan ke kiri gara-gara apa yang budaya khotbahkan, apa yang dunia khotbahkan kepada kita. Itulah makanya liturgi sebenarnya baik karena ini pola Alkitab untuk mendewasakan kita. Karena pemuridan tidak hanya terjadi saat khotbah. Saya mengucap syukur saudara yang datang tepat waktu. Karena ternyata dari call to worship sampai nanti benediction itu semua adalah cerita Injil. Makanya saudara ada call to worship untuk mengalihkan kemegahanmu, mengakarkan ulang kemegahanmu. Supaya saudara dapat dikalibrasi untuk melihat kepada Tuhan saja. Di mana saudara sadar bahwa saudara orang berdosa, makanya saudara confess your sin. Makanya ada katekismus mengingatkan kita, ini loh benernya doktrinnya. Makanya kita bertobat. Kemudian saudara ada berita anugerah melalui lagu, kemudian ada firman, kita merespon. Jadi saudara harus sadar bahwa ini semua bukan hanya sekedar event. Bahkan kalau saudara lihat, semua gereja tidak terhindarkan dari liturgi. Sadar atau tidak, setiap gereja punya liturgi. Masalahnya liturginya berdasarkan Alkitab atau hanya sesuai dengan budaya preferensimu saja. Makanya kalau kita di Gibeon Church, kita mau mengikuti pola Alkitab. Dan ini sudah polanya dan saat ini kita ada di dalam yang kelima, benediction. Ya. Dan hari ini saya juga membahas tentang merespon ya saudara ya. Nah, benediction. Nah, saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan begini. Apakah benediction hanyalah tanda ibadah selesai? Karena sidang parlemen ditutup dengan sebuah kalimat formal. Sidang ditutup. Apakah doa berkat hanyalah formalitas untuk memberitahu jemaat ini waktunya pulang. Ini ibadah sudah selesai. Nah, ternyata tidak seperti itu saudara. Karena ada makna yang sangat dalam. Nah kalau saudara perhatikan tadi Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Ini yang disebut adalah Aaronic blessing. Jadi berkat Harun. Dan biasa memang dipakai kata-kata ini setiap kali ibadah di tabernakel Israel selesai. Selalu disampaikan doa berkat ini. Sama seperti kita ibadah diakhiri dengan berkat. Tapi ini bukan sekedar penutup liturgi saudara. Karena ada makna yang sangat dalam, yaitu janji Tuhan sendiri yang terkandung di dalam kata-kata itu tadi. Makanya saya akan membahas 3 hal ya. Yang pertama adalah apa arti berkat Tuhan ini, benediction Tuhan ini. Artinya apa buat kita? Kemudian yang kedua, bagaimana berkat itu datang dan ketiga, bagaimana benediction itu mengubah hidup kita. Oke, kita akan mulai yang pertama. Apa arti benediction Tuhan ini? Yang pertama ya saudara. Yang siap belajar katakan yes. Amin. Nah, mari sama-sama kita baca ayat 24, 1, 2, 3. Tuhan memberkati engkau dan apa? Melindungi engkau. Bahasa Inggrisnya the Lord bless you and keep you. Nah, apa arti berkat ini?
yang sedang kita bicarakan. Saudara, seringkali gereja mengabuse kata-kata berkat. Karena seringkali berkat itu diidentikan dengan uang, diidentikan dengan emas, berlian, terobosan, begitu saudara ya. Padahal tidak seperti itu saudara. Nah, saya akan memulainya begini saudara. Ketika Allah menciptakan langit, bumi, dan alam semesta, setiap hari ada progres. Setiap hari Tuhan ngomong begini, segala sesuatu semuanya itu baik. Di Kejadian 1 ada 6 kali Tuhan ngomong segala sesuatu itu baik. Dan bahkan 2 kali Tuhan berkata begini, Tuhan Allah melihat bahwa itu semua baik dan dia memberkatinya. Jadi ketika Allah memandang ciptaannya, dia melihat bahwa itu baik, dia memberkatinya. Nah, bahasa Ibrani adalah barah. Tetapi bahasa Latinnya adalah benedictio. Benediction. Jadi Tuhan memberikan benediction ketika dia melihat ciptaannya dan dia menikmati ciptaannya. Dan dia mengatakan itu baik. Jadi benediction itu kata Latin dari 2 kata akarnya bene yaitu baik dan diction itu kata. Berasal dari bahasa Latin yang artinya kata yang baik. Nah saudara, Tuhan tuh beda sama kita ya. Kalau kita nggambar sesuatu terus udah gitu setelah selesai gambar kita lihat, oh kok kurang bagus ya. Dirut buang. Terus saudara gambar lagi, wah ini lumayan, oh bagus ya. Tuhan tuh gak kayak gitu. Jadi kalau Tuhan ngomong baik, itu dia bukan kayak nyoba, ini bagus gak ya? Enggak. Kenapa? Karena dia maha tahu, maha kuasa, maha segalanya. Jadi kalau dia menciptakan sesuatu, itu dia sudah tahu pasti baik. Jadi pada waktu dia berkata semua itu baik dan Allah memberkatinya, itu konotasinya begini saudara. Dia menikmati. Seakan-akan begini, kalau saudara chef, saudara lagi masak, saudara berjam-jam di dapur, masuk oven, masuk wajan, semuanya dicampur-campur. Dan akhirnya saudara selesai masak, saudara taruh di piring, dibuat bagus sekali presentasinya. Saudara lihat, wih bagus ya. Tapi bukan cuma hanya bagus secara fakta, tapi saudara duduk, saudara mulai mengiris setiap masakan itu. Dan saudara masukkan di mulut dan saudara, wow, jangan lapar ya saudara ya. Wow, enak sekali. Dia menikmati. Begitu juga waktu seorang pelukis, dia melukis berhari-hari. Dia menaruh masterpiece-nya di sebuah tembok dan akhirnya selesai. Dan dia bisa duduk di situ berjam-jam. Dia bilang, wow ini baik. Dan dia menikmatinya. And that's what happened sama Tuhan. Saudara tahukah saudara bahwa dimensi berkat itu ada 2. Yang pertama adalah objektif, katakan sama-sama, objektif. Yang kedua adalah subjektif. Nah objektif itu fakta, dimensi fakta dan status. Misalnya saudara adalah anak Allah, saudara ditebus, saudara umat Allah. Makanya Tuhan bilang, aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Nah itu fakta, doktrin. Ada banyak orang Kristen tahu doktrin tentang berkat Allah. Oh aku sudah ditebus, oh aku sudah diselamatkan. Tahu, tapi belum tentu mengalami. Belum tentu merasakan. Belum tentu mengecap. Itulah subjektif. Allah bersuka cita, menikmati ciptaannya. Itu dimensi emosi, dimensi relasi. Saya kasih contoh ya. Kalau saya misalnya sama Novi gitu ya. Novi Kristion. Dulu awalnya namanya Tanu Jaya. Sejak menikah sama Michael Kristion. Namanya jadi Novi Kristion. Dia adalah istri saya. And that's it. Saya ngomong gitu sama dia. Terus habis itu, oke, istri ya. Terus saya tinggal. Kira-kira istri saya pasti jujur. Apa sih? Ngomong apa sih kamu itu? Apa? Karena itu yang saya sampaikan hanyalah fakta. Objektif. Katakan sama-sama. Objektif. Karena itu cuma hanya kebenaran. Ya udah. Tapi subjektif. Kalau saya bilang, Novi kamu istriku. Ya of course saya gak ngomong gitu ya saudara. Tapi saya gandeng dia. Saya lihat dia, terus saya cium dia. Saya rangkul dia, yuk kita dinner yuk. Pada waktu candlelight dinner saya lihat matanya. Saya bilang I love you. Terus istri saya, oh gitu sih misalnya. Apa yang terjadi? Fakta dia istri saya tidak mengubah emosi. Tetapi pada waktu saya menikmati relasi itu, apa yang terjadi? Ada satu
subjektivitas. Saya merasakan dia cinta saya cinta dia. I enjoy your company. Nah, itulah yang terjadi dengan Tuhan. Ada dua dimensi berkat. Tuhan gak cuma bilang, kamu umatku, aku menebus engkau. Tetapi dia bilang sama saudara, aku mengasihimu. Aku menikmati bahwa kamu kalau berubah, kamu dikuduskan, kamu semakin serupa aku. I am glad. Aku dimuliakan. Aku menikmati melihat progresmu. Nah, itu adalah berkat yang sesungguhnya, saudara. Makanya kata kunci blessing itu delight, menikmati, dan commit. Aku berkomitmen untuk memastikan kalau aku menikmati kamu, kasihku itu tidak akan pernah gagal. Pilihanku, kesetiaanku atas hidupmu tidak akan pernah aku batalkan. Artinya Tuhan menikmati kita, Tuhan menghendaki kebaikan kita dan berkomitmen untuk kuasanya dicurahkan untuk mewujudkan itu. Ini luar biasa sekali. Jadi bukan hanya tahu doktrin, tetapi saudara bisa menikmati Tuhan secara personal pribadi. Jadi Tuhan bukan cuma hanya dahsyat, berdaulat, tapi Tuhan itu indah. Tuhan itu mulia. Tuhan itu saudara bisa nikmati dalam hidup saudara, dalam kesetiaan Tuhan. Nah, mungkin saya tahu ada beberapa saudara yang skeptis, mungkin saudara bertanya gini, memang seberapa pentingnya sih berkat Tuhan buat kita? Buktinya waktu doa berkat, saudara sudah pulang duluan. Kadang-kadang ada orang yang gak even doa berkat. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, arahkan tangan, langsung cabut, pulang gitu saudara ya. Ayo cepat daripada nanti tambah rame dan kita gak bisa keluar gitu misalnya saudara ya. Memang seberapa pentingnya sih berkat Allah bagi kita? Nah, mungkin contoh yang terbaik daripada saya cuma menceritakan doktrin, saya mau supaya saudara tahu narasi Alkitab. Nah, salah satu narasi Alkitab yang menunjukkan tentang betapa kita butuhnya berkat Tuhan itu sebenarnya kisah Yakub. Saudara tahu Yakub? Yang tahu Yakub lambaikan tangan ya. Saudara tahu semua Yakub ya. Yakub itu anaknya siapa? Anaknya siapa saudara? Ishak, oke ya. Jadi ceritanya ya, Yakub itu kembar. Siapa saudaranya? Esau ya. By the way, kalau saudara membaca ini, saudara ingin membacanya, ini ada di Kejadian pasal 25 sampai 33. Jadi Ishak memiliki anak kembar Esau dan Yakub. Ishak anaknya siapa? Abraham ya saudara ya. Ishak punya istri namanya siapa? Ribka ya. Itu adalah fakta ya. Ceritanya begini. Jadi Yakub dan Esau adalah saudara kembar dan Esau keluar duluan. Maka secara hukum Esau adalah anak sulung. Menurut hukum primogenitur, itu menurut hukum kuno di Alkitab, anak yang sulung mendapatkan berkat utama. Jadi Ishak nanti kalau mau meninggal, dia harus memberikan berkat kepada anak keturunan, continuation of the lineage, ya, keturunannya. Maka yang menerima berkat terbesar dari warisan adalah anak sulung. Jadi Esau yang keluar lebih dahulu berarti mendapatkan berkat besar itu. Tapi yang menarik adalah Allah memberikan nubuat kepada Ribka. Bahwa meskipun Esau keluar lebih dulu, Yakublah yang akan dipakai Allah untuk melanjutkan garis keselamatannya. Jadi rencana penebusan Allah akan lewat Yakub. Yakublah yang harus diberkati, Yakublah yang harus memimpin. Nah, Ishak tidak terlalu percaya terhadap nubuatan itu. Dia lebih menyayangi Esau. Dia menolak Yakub. Makanya saudara kalau kita lihat Yakub ini diabaikan. Kenapa? Karena Ishak lebih mengasihi Esau. Kalau saya bisa simpulkan dan ini dapat dikonfirmasi dengan begitu banyak komentari. Yakub itu tumbuh sebagai anak yang haus dan lapar akan kasih bapak. Dia adalah anak yang diabaikan. Ketika Ishak itu sudah tua dan buta, saatnya untuk memberikan berkat. Maka apa yang terjadi? Ishak kong kali kong sama bersekongkolan sama mamanya untuk menipu bapaknya. Wah, seru banget ini. Ini sudah lebih keren daripada drama Korea saudara ya. Jadi kalau saudara pengen tahu drama yang terjadi di Alkitab ya bisa baca ini saudara ya. Dan kemudian dengan bantuan Ribka, Yakub menyamar sebagai Esau. Dia pakai pakaiannya Esau, baunya Esau. Katanya Yakub tuh gak berbulu.
Tapi dipegang bapaknya bisa berbulu. Saya nggak tahu pinjam bulunya siapa gitu saudara. Tapi somehow dia berbulu dan menipu ayahnya yang hampir buta. Ya butalah. Dan Ishak, apa yang terjadi? Ishak percaya dan mengucapkan berkat kepada Yakub. Nah coba saudara pikir begini. Cenglinya ya saudara kalau lihat ya. Yakub itu pasti tahulah cepat atau lambat penipuan ini pasti akan terbongkar. Betul atau tidak? Semua penipuan-penipuan yang ada di drama-drama di TV, di Netflix, bahkan di kehidupan nyata, itu pasti terbongkar. Dia tahu warisan besar itu yang jatuh kepadanya, kalau ini terbongkar, dia pasti akan dibatalkan. Kenapa kok dia tetap melakukannya? Nah perhatikan saudara, saya membaca begitu banyak studi untuk melakukan ini. Saudara tahu, Yakub itu begitu desperate. Dia rela menipu demi satu hal. Mendengar kata-kata berkat keluar dari mulut bapaknya meskipun dalam keadaan palsu. Bayangkan Yakub ini rela nipu untuk dapat kata-kata berkat. Begitu haus akan berkat itu sehingga walaupun palsu, walaupun nanti jadi masalah, dia tetap menginginkannya, dia rela menginginkannya meskipun itu palsu daripada nggak dapat sama sekali. Ini menunjukkan betapa hausnya manusia, saudara dan saya, seperti Yakub, ini akan pengakuan, akan kasih, akan berkat. Dan tentu saja saudara lihat kebenarannya terbongkar, Esau marah. Dan by the way ada cerita lain lagi, episode lain. Kalau film itu ada scene yang lain di mana Esau menjual hak kesulungannya lewat sup kacang merah. Betul masih ingat ya saudara ceritanya? Nah ini scene lain lagi. Tapi Esau marah. Yakub takut melarikan diri. Kehilangan rumahnya. Kehilangan keluarganya. Hidupnya berantakan. Ironis saudara. Usaha Yakub untuk mendapatkan berkat justru menghancurkan hidupnya. Kenapa saya cerita ini? Sounds familiar? Ini adalah cerita kita saudara. Kenapa kisah ini begitu kuat? Karena kisah ini adalah cermin kita. Sama seperti Yakub, kita juga haus berkat. Kita juga haus akan afirmasi. Kita rindu ada seseorang yang berkata kepada kita, engkau berharga, engkau dikasihi, engkau diterima, engkau berkenan di hadapanku. Kenapa saudara? Karena kita tidak bisa memberkati diri sendiri. Itulah sebabnya kita sering terjebak di dalam lingkaran mencari validasi. Kita nggak bisa memberi makna kepada diri kita sendiri dengan kata-kata kita sendiri. Oh, we can try. Dunia berkata, oh kamu nggak peduli apa kata orang lain. Bangunlah identitasmu sendiri. Percayalah pada dirimu sendiri. Bahkan kalau saudara pergi ke Amerika humanis itu ya. Believe in yourself. Berapa banyak saudara sering melihat itu ya saudara. Film-film berkata apa? Believe in yourself. You don't need anybody else. You just need you to speak to yourself. Wah keren saudara ya. Tapi buktinya apa? Saudara saya pernah jadi college pastor, saya pernah jadi youth pastor bertahun-tahun. Saya ketemu sama anak-anak muda yang bilang, oh pastor aku gak mau dengerin apa kata orang. Tapi buktinya apa? Setiap hari di Instagram dan di TikTok rajin ngatur feed. Pilih filter terbaik. Kalau foto bisa sampai ratusan kali begini dengan all kinds of filter. Kemudian dia tulis caption yang mengundang engagement, mengikuti tren-tren video yang terbaru. Dan tiap kali posting, refresh notifikasi berkali-kali. Siapa yang like nih? Siapa yang like nih? Berapa view-nya? Dan kalau view-nya banyak, kalau like-nya banyak, dia merasa berharga. Tapi begitu tidak di-engage, begitu tidak engagementnya turun dan tidak banyak like-nya. Apa yang terjadi? Dia merasa gagal, dia kurang cantik, dia kurang keren. Dia merasa harga dirinya turun. Nunjukin meskipun kamu ngomong aku gak peduli apa kata orang lain. Buktinya hati kita haus akan validasi dari luar. Mungkin sudah bilang, oh pastor saya gak punya sosial media. Wah, saya gak butuh kayak gitu-gitu. Oh ya mungkin bukan sosial media. Tapi bisa jadi itu adalah lingkaran sosialmu, networkingmu, undangan makan malam dengan grup WhatsApp eksklusif. Orang-orang kalau bahasa Jawanya orang-orang get yang saudara pikir kalau aku hangout sama mereka, I'm somebody. Dan apa yang terjadi pada waktu mereka lupa ngundang saudara dalam salah satu ulang tahun mereka. Ini banyak loh tukaran kayak gini saudara, gara-gara lali diundang. Loh sungguhan ini. Lali diajak main padel, nah banyak. Lali pergi mana gitu, lupa
gitu. Apa yang terjadi? Merasa tertolak. Merasa tidak diperhatikan. Ternyata manusia haus validasi. Melalui apa? Mungkin bukan melalui sosial media, tetapi melalui koneksi, pertemanan. Dan itu rapuh sekali karena manusia mudah berubah. Oh mungkin saudara bilang, oh aku gak kayak gitu. Aku gak butuh orang lain. Oke, mungkin saudara gak sosial orangnya. Tapi validasi juga bisa. Aku gak butuh orang lain. Tapi apa? Dari ukuran angka saldomu, angka omsetmu, angka asetmu, gaya hidup mewah. Setiap kali asetmu bagus, omsetmu naik, saudara merasa aku somebody. Tetapi begitu krisis ekonomi datang, begitu hartanya berkurang, begitu omsetnya turun, begitu asetnya ada yang turun harganya, rasa berhargamu ikut runtuh. Orang kerja keras tanpa henti di dalam hati ada yang bersuara, kalau kamu kerja lebih banyak dan kamu punya lebih banyak, maka kamu berharga. That's the same. Kita cari validasi. Setiap manusia itu haus berkat. Haus validasi. Tapi manusia menukar berkat asli dari Tuhan dengan berkat palsu dari dunia. Apa itu? Uang, pencapaian, teman-teman yang belum tentu mencintai Anda. Padahal uang gak bisa ngomong, aku mengasihimu. Mana ada uang ngomong, aku mengasihimu. Aku tidak akan meninggalkan. Mana ada omset ngomong kayak begitu. Tapi kita cari itu. Gak ada omset yang bilang, aku akan ada di sini apapun kondisimu. Tidak. Siapa yang bisa beli aku, dialah jadi pemilikku. Itulah aset. Saudara, inilah dilema kita. Saudara, sebenarnya yang kita butuhkan adalah berkat Tuhan sendiri. Hanya berkat Allah yang dapat memberikan shalom. Makanya shalom itu bukan cuma shalom bro. Shalom itu keutuhan. Katakan sama-sama shalom. Shalom. Katakan pada kanan kirimu, kamu punya shalom gak? Nah, itu keutuhan saudara. Pemenuhan terdalam dari jiwa kita, di situ kita mengalami ketenangan dan kepuasan yang sejati. Jadi saudara, hari ini saya berdoa. Kalau kita menerima benediction di akhir ibadah, itu bukan sekedar formalitas. Itu bukan sekedar Tuhan basa-basi, bukan. Itu bukan berarti Tuhan semoga engkau baik-baik saja, bukan. Tetapi benar-benar Tuhan ingin menunjukkan bagaimana dia mengasihi saudara. Dia memberikan berkat bukan secara objektif saja. Tetapi supaya saudara menikmati dia dan dia menikmati saudara. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, bagaimana berkat itu datang? Nah, disinilah saudara akan melihat keindahannya. Kita sama-sama baca ayat 25, 3, 2, 1. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. The Lord make his face shine upon you. Wajah Tuhan, his face shine upon you. Nah, apa artinya wajah Tuhan? Ini berbicara tentang relasi pribadi dan keintiman. Nah, saya kasih contoh saudara. Kalau misalnya saudara makan di sebuah restoran dan saudara makan dengan 10 orang di dalam meja itu, saudara termasuk salah satunya, ada 10 orang di meja itu. Saudara hadir di sana secara umum dengan 9 orang yang lain. Mungkin ada yang cerita-cerita, saudara ikut ketawa, saudara cerita sedikit. Tapi saudara ceritanya sama meja itu. Apa yang terjadi? Semuanya ikutan ketawa. Kita nimbrung-nimbrung, nimpali kanan kiri. Dan akhirnya makanannya datang, kita semua makan sambil ngobrol-ngobrol. Dan apa yang terjadi? Kalau saudara noleh sama yang sebelah saudara. Karena saudara duduk di situ, karena saudara nyaman dengan orang itu. Apa yang terjadi? Saudara noleh kepada dia, dia noleh kepada saudara. Dan ada percakapan yang tidak melibatkan yang 8. Hanya saudara dan orang itu. Apa yang terjadi? Wajah saudara connect sama wajah orang yang duduk di sebelah saudara. Sehingga ada pertukaran suatu relasi. Ini menunjukkan kedekatan. Artinya saya pay attention to you, to what you're saying. Saya bukan cuma hadir secara umum. Nah, apa yang dimaksud dengan wajah Tuhan? Kenapa wajah Tuhan itu bersinar kepada kita? Perhatikan, saudara. Tuhan hadir di mana-mana. Dia omnipresent. Yang setuju katakan amin. Ya, dia ada di mall, dia ada di mobilmu, dia ada di sepeda motormu, dia di mana-mana. Tetapi setiap saudara terima berkat, benediction, Tuhan mau ngomong, wajahku aku arahkan kepadamu. Artinya begini,
Aku bukan hadir secara umum saja. Tapi aku hadir untuk kamu Michael. Aku hadir memastikan bahwa kamu biji mataku. I pay attention to your life. Wah, ini luar biasa sekali, saudara. Artinya dia bukan cuma hanya hadir sebagai Tuhan yang umum buat saudara. Tapi Tuhan yang pribadi. Yang transenden jadi imanen. Tuhan bukan Tuhan yang mulia, besar, dahsyat. Tetapi yang mulia, besar, dahsyat itu menjadi Tuhan yang personal buat saudara. Bahkan Tuhan ngomong gini kan. Setiap rambut di kepalamu, aku tahu jumlahnya. Namamu aku tulis di telapak tanganku. Wow. Saudara, itulah bedanya. Seperti tadi saya ngomong, kalau Novi cuma hanya objektif gitu aja, dia bisa marah. Tapi saya benar-benar pay attention. Apa yang menjadi kesukaannya. I listen to her. Ada sebuah relasi keintiman. Begitu juga Tuhan sama saudara. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi bukan cuma hanya itu. Ini juga merupakan masalah besar. Loh kok bisa Pastor? Kenapa kok ini masalah besar? Karena begini saudara. Kalau saudara masih ingat. Di kitab Keluaran. Musa pernah minta kepada Tuhan untuk melihat wajah Tuhan. Saudara masih ingat ceritanya? Mungkin yang baru mungkin belum terlalu ingat. Tapi kalau saudara sudah mengikuti Gibeon Church. Saya pernah khotbah Keluaran. Musa itu pernah minta sama Tuhan. Tuhan, aku ingin melihat kemuliaan-Mu. Dan kemuliaan Tuhan itu wajahnya. Kalau saudara baca Keluaran 33 ayat 18. Saya bacakan buat saudara. Musa berkata, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Ada lagu, Show me your glory. Aku pengen tahu kemuliaan-Mu Tuhan. Dan ayat 20 baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab apa? Tidak ada orang yang dapat melihat aku dapat apa? Hidup. Wow. Kenapa begitu? Kenapa Musa tidak akan tahan memandang wajah Tuhan? Kenapa tidak ada orang yang dapat melihat Tuhan? Dan bahkan kenapa mereka mati kalau melihat Tuhan? Saudara, ini sesuatu yang perlu kita sadari. Karena apa? Kita sudah kehilangan wajah Tuhan sejak Taman Eden. Itulah inti kejatuhan manusia dalam dosa. Saudara, kalau saudara ingat, Adam dan Hawa menikmati wajah Allah. Mereka punya persekutuan yang indah dengan Allah. Wajah Tuhan itu tidak disembunyikan dari manusia. Tetapi waktu Adam dan Hawa memutuskan untuk menjadi Tuhan atas diri sendiri. Dan berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri padahal sudah selamat. Berusaha jadi Allah atas dirinya sendiri. Mereka kehilangan wajah itu. Manusia kehilangan wajah Tuhan. Kehadiran Tuhan tetap ada secara umum, secara common grace, ya, secara anugerah umum, tetapi wajahnya, relasinya, pribadi Tuhan yang berhubungan dengan manusia itu hilang. Dosa membuat kita kehilangan relasi itu. Dosa membuat kita kehilangan wajah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang kepada Musa, tidak ada seorang pun yang dapat melihat wajahku. Makanya kalau saudara perhatikan, akhirnya Tuhan menempatkan Musa di celah gunung, ditutupi sama tangannya Tuhan. Musa hanya diperbolehkan lihat belakangnya Tuhan saja. Dan saudara tahu waktu Musa melihat belakangnya Tuhan, itu mukanya berkilau-kilau itu selama beberapa bulan. Saudara cek sendiri ceritanya di Keluaran. Lihat burine tok loh saudara. Ya. Jadi kalau lihat mukanya kayak gimana? Mati saudara. Nah saudara, ini bukan gini ya saudara, ini bukan berarti Allah sedang bad mood gitu loh ya. Bukan berarti Allah sedang marah lalu bilang jangan lihat aku. Surabaya, jangan nonton-nonton. Gitu, saudara. Bukan kayak gitu saudara. Itu kalau di sini, jangan nonton-nonton, oh bukan, gak terima gitu. Gak kayak gitu saudara ya. Bukan, ini adalah sifat kekudusannya Tuhan. Karena kekudusan Allah dan dosa manusia itu seperti api dan air. Kalau bertemu salah satu pasti musnah. Api menguapkan air atau air memadamkan api. Mereka gak bisa menyatu. Kekudusan Allah dan dosa itu inherently incompatible. Jadi ketika Allah berkata, engkau gak bisa lihat wajahku.
Dan kamu tidak bisa hidup kalau lihat wajahku. Itu peringatan serius, maksudnya begini. Dosamu itu terlalu kecil sehingga kalau kamu dekat sama aku, kamu hangus karena aku ini kudus. Nah, dengan pengetahuan ini, coba bayangkan. Musa yang sama, yang gak boleh lihat wajah Tuhan. Tiba-tiba di bilangan 6, Tuhan berfirman sama Musa. Setiap akhir kebaktian, bilang sama Harun dan anak-anaknya. Ini loh yang kamu harus doakan atas umatmu. Bahwa apa? I will make my face shine upon my people. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Bayangkan betapa kagetnya Musa ketika Allah berfirman seperti itu. Musa mungkin berpikir gini kalau Surabaya. Apa ya Pak Tuhan? Biar aku gak oleh loh nonton raimu. Gitu ya saudara. Aku gak boleh lihat wajahmu loh Tuhan. Kok boleh ini sekarang? Bagaimana mungkin wajah Allah bisa bersinar atas umatnya yang berdosa? Dan satu-satunya cara karena dia gini. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Hanya jika Allah memberi kasih karunia dan hanya kalau dosa itu dibereskan. Nah, petunjuknya di mana? Petunjuknya di liturgi, saudara. Ada satu petunjuk kuat di liturgi. Di ibadah tabernakel. Zaman itu di ibadah tabernakel. Katakan sama-sama tabernakel. Tabernakel, oke? Perhatikan. Benediction, berkat ini selalu diucapkan di mana? Di akhir ibadah. Bukan di awal ibadah. Kenapa? Selalu di akhir, bukan di awal. Kenapa? Karena begini, di awal ibadah orang datang dengan dosa. Dan apa yang terjadi selama ibadah? Sepanjang ibadah ada korban sembelihan. Ada persembahan darah. Ada pendamaian untuk dosa. Ada liturginya. Sepanjang ibadah di kemah suci, di tabernakel itu ada korban, ada pertumpahan darah, ada pendamaian akan dosa. Barulah setelah itu imam mengangkat tangannya dan berkata, Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Maka tercurah berkat Tuhan melalui pengampunan dosa. Artinya ada sesuatu dengan dosa yang harus dibereskan terlebih dahulu. Baru ada berkat. Baru ada perkenanan Tuhan. Baru wajah Tuhan bisa menyinari bangsa itu. Dan saudara tahu, ini menunjuk kepada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang waktu itu Musa nggak paham. Sesuatu yang Musa tidak bisa mengerti. Tapi saudara dan saya bisa mengerti. Siapa yang sedang dituju oleh upacara ini? Saudara sudah tahu. Yesus. Disinilah Alkitab menjelaskannya. Di Ibrani 10. Di mana kitab Ibrani bicara tentang kebiasaan orang Yahudi. Dan dia berkata, penulis Ibrani. Setiap imam besar, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya berulang-ulang. Mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Itu hanya simbol, itu hanya bayangan, itu hanya gambaran. Tapi kemudian ayat 12, baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi ia, siapa ia itu? Yesus. Menurut saya ini adalah salah satu kata peralihan yang paling indah. Tetapi dia bukan bayangan lagi, bukan imam besar lagi, bukan orang Lewi lagi, bukan simbol, bukan ritual yang dilakukan berulang-ulang. Tetapi pribadi Tuhan sendiri. Dia, Yesus mempersembahkan satu korban saja. Dan ini berlaku untuk selama-lamanya. Yesus Kristus adalah sang imam besar yang sejati. Dia mempersembahkan dirinya sendiri. Dia sang anak domba Allah menjadi korban penutup dosa itu. Dialah penggenapan semua korban di perjanjian lama. Dia melakukannya untuk memastikan saudara dan saya memperoleh wajah Tuhan lagi. Dan yang menarik adalah
Kita bilangan itu diinstruksikan kepada Musa untuk tabernakel. Untuk apa saudara? Tabernakel. Katakan sama-sama tabernakel. Tabernakel. Dalam Yohanes 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah dan firman itu bersama dengan Allah. Ayat 14-nya dikatakan itu. Firman itu menjadi manusia dan tinggal bahasa Yunaninya adalah skenoo yang artinya apa? Bertabernakel di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Artinya apa? Yesus adalah sang tabernakel sejati. Sekarang tabernakel itu bukan di suatu lokasi tertentu di Yerusalem atau di Israel, bukan. Namun sang tabernakel yang sejati itu tinggal di dalam hati kita, di dalam hidup orang yang percaya. Dan saudara masih ingat tentang wajah Tuhan yang tidak bisa dilihat oleh Musa, wajah Tuhan yang menghanguskan, yang pasti akan membunuh orang yang berdosa. Kalau saudara baca di 2 Korintus 4 ayat 6. Baca sama-sama 2 Korintus 4 ayat 6. Baca dengan keras ya. 1, 2, 3. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit. Oh ini bukan Kartini yang ngomong ya saudara ya. Ini ternyata Paulus yang ngomong ya saudara ya. Kemudian apa? Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah di wajah Kristus. Perhatikan. Wajah Allah yang dulu mematikan. Yang tidak bisa dilihat oleh Musa. Kita pun gak bisa lihat itu. Kita pun sering merasa seperti Musa. Haus akan wajah Allah. Ingin kepastian bahwa Tuhan memberkati aku. Tuhan berkenan pada aku. Kita rindu satu tatapan mata wajah Allah. Di mana Tuhan bisa, aku mengasihi kamu. Tetapi karena dosa, kita gak bisa. Kita seperti Musa ingin dekat, ingin dapat berkat, butuh berkat, tapi tetap terhalang karena dosa. Tetapi sekarang di dalam Yesus Kristus, terang itu bersinar di dalam hati kita. Terang yang dulu mematikan bila dilihat, sekarang memancar dalam wajah Yesus Kristus. What a wonderful gospel. Apa artinya? Kita tidak hanya boleh ngelihat belakangnya Tuhan, tapi kita dapat melihat wajah Tuhan dan tidak mati. Memperoleh hidup yang kekal. Artinya apa? Melalui karya salib Kristus, kini kita bisa memandang Allah dalam kasih, bukan dalam ketakutan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Bukan dengan ketakutan. Saudara gak perlu takut lagi. Saat saudara merasa gagal, saudara tidak perlu lari dari Tuhan. Saat saudara merasa gak berharga, engkau berharga karena Kristus. Di dalam Kristus wajah Tuhan menatap saudara dengan kasih, bukan dengan murka. Di dalam Kristus engkau memiliki tatapan Allah yang berkata, engkau anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saat kita haus validasi orang lain, waktu kita menatap salib, kita ingat betapa berharganya harga yang dibayar oleh Yesus untuk menyelamatkan kita. Kita mendapatkan validasi pencipta alam semesta yang memberikan kita benediction. Wow. Terima itu, renungkan itu. Saat kita hidup di dalam kegelapan, terang Kristus bersinar dalam hati kita. Indonesia bisa gelap, tapi kalau punya Kristus, terangnya bersama dengan kamu. Amin saudara. Ekonomi bisa gelap, tapi bersama dengan Kristus ada providence Tuhan yang memelihara hidupmu. Dan saudara, kita kembali ke Yakub. Kalau saudara masih ingat kisah Yakub, ketika Yakub menipu bapaknya Ishak, Yakub pernah berkata kepada Ribka ibunya, dia berkata begini. Saya nggak usah baca ini, saya parafrasekan aja biar lebih dramatis gitu ya. Mah, aku takut loh mah. Bagaimana kalau aku ketahuan? Bukannya dapat berkat, aku justru kena kutuk gigi. Apa? 13. Ini karena konteks Surabaya ya saudara. Jadi Ribka menjawab, biarlah kutukmu itu menimpa aku. Ini ibu nekat. Ini ibu sembrono. Ibunya berkata, ini loh ngomong ayat 13. Atas akulah kutuk itu anakku.
Saudara, ini ucapan sembrono dari seorang ibu yang nekat luar biasa. Ribka sedang sembrono. Tapi tahu saudara, para ahli Alkitab, ada beberapa yang ngomong Ribka sedang bernubuat. Tapi Ribka tidak tahu apa arti sesungguhnya perkataan itu. Dan saudara tahu, Ribka sedang bernubuat tentang siapa? Ribka sedang merujuk kepada karya Yesus di kayu salib. Perhatikan, Yesus Kristus sungguh-sungguh berkata kepada kita, biarlah kutukmu menimpa aku. Kutuk yang seharusnya jatuh ke atas kita. Kutuk yang seharusnya ada di dalam kita karena dosa, tipu daya seperti Yakub, kesombongan kita seperti Esau, ditanggung oleh Yesus Kristus sang imam besar, sang tabernakel sejati itu. Supaya apa? Semua berkat yang menjadi hak Kristus dia lepaskan. Kutuk ditanggung. Kutuk itu mestinya siapa? Kita. Ditanggung sehingga apa? Hak Kristus dapat diperhitungkan di atas kita yang percaya kepadanya. This is the gospel benediction. Perhatikan. Inilah berkat Injil. Segala sesuatu yang kita layak terima, yaitu apa? Kutuk, penghakiman, kematian, ditimpakan kepada Yesus. Supaya segala sesuatu yang Yesus miliki, yang Yesus layak terima. Apa itu? Kasih Bapa, perkenanan Bapa, kemuliaan Bapa. Dapat apa? Diberikan kepada saudara dan saya. Itulah benediction. Setiap minggu saudara diingatkan akan hal itu. Mau terima gak? Mau direnungkan gak? Amin. Yang terakhir, bagaimana berkat itu mengubah kita? Saudara, dikatakan di sini bilangan 6 ayat 27. Baca sama-sama 1, 2, 3. Demikianlah harus apa? Mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Nah, di sini kita melihat sesuatu yang penting, saudara. Perhatikan, berkat Tuhan bukan cuma hanya memberikan saudara warm feeling. Oh, Tuhan memberkati aku, Tuhan cinta sama aku. No. Tapi berkat Tuhan memberikan kita nama baru. Karena ada nama Allah. Waktu saudara dengar doa berkat, benediction, Allah sedang berkata, aku meletakkan namaku atasmu, saudara. Saudara, kalau saudara masih ingat, saudara waktu dibaptis, waktu seseorang dibaptis, apa yang dilakukan? Waktu dia oleh pendeta, hamba Tuhan, apa yang terjadi? Waktu dia membaptis orang itu, masuk ke air, aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Masuk, keluar. Saudara sekarang punya materai. Hidupmu bukannya kamu lagi, tetapi nama Allah Tritunggal itu tercatat, dimeteraikan atas hidupmu. Dan saudara masih ingat, kalau setiap kali saya memberkati, setiap kali siapapun hamba Tuhan yang mendoakan berkat, pulanglah dengan berkat dari apa? Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu artinya setiap doa berkat, setiap saudara melakukan benediction, itu seperti konfirmasi ulang atas baptisan itu. Saudara sekarang pulang, pergi, kemanapun tempatmu berada, pekerjaanmu, keluargamu, daerahmu, dalam nama Allah Tritunggal. Artinya berkat Tuhan itu sama dengan nama baru. Saudara punya identitas baru, katakan sama-sama identitas baru. Amin. Saudara punya identitas baru. Saudara punya solidaritas, akuntabilitas, keamanan, keintiman. Saya nggak punya waktu untuk menjelaskan itu semua. Tapi bayangkan begini. Seorang anak yatim. Misalnya saya anak yatim, nama saya Michael. Titik, nggak punya nama keluarga. Saya sendirian, hidup sendirian, tanpa perlindungan, tanpa keluarga. Tapi tiba-tiba saya diadopsi dengan sebuah keluarga yang penuh kasih. Apa yang saya dapatkan? Tiba-tiba saya dapat identitas baru. Misalnya keluarga itu Kristion, maka nama saya Michael Kristion. Dulu namanya Michael, nggak punya keluarga. Tapi sekarang saya punya Kristion family. Apa yang terjadi? Ada orang-orang yang bersolidaritas dengan saya. Ada orang-orang yang membela saya. Ada orang-orang yang memikirkan saya. Ada solidaritas. Ada kakak, adik, papa, mama, sepupu. Kalau keluarga itu ada masalah, biasanya seluruh keluarga membantu. Solidaritas. Tapi juga ada akuntabilitas. Kenapa? Hidup saya nggak boleh sembrono. Kenapa? Karena nama Kristion sekarang melekat sama saya. Saya bawa nama keluarga, ada akuntabilitas, tapi pada saat yang sama ada keamanan. Kalau ada apa-apa, aku dibela sama keluargaku. Dan keluargaku bisa peluk aku. Dan dia bisa bilang, aku cinta kamu.
Wow, you know what? Tuhan lakukan itu buat kita. Tuhan lakukan itu buat saudara dan saya. Makanya kalau saya simpulkan tuh begini, identitas saudara berdamai dengan dirimu. Saudara bukan anak yatim lagi. Saudara gak perlu cari validasi untuk mendapatkan identitas lagi. Karena saudara mendapatkan identitas di dalam Tuhan. Saudara punya kepercayaan diri yang baru. Saudara solidaritas. Saudara coba lihat kanan kiri komunitas. Ini bahasa komunitas saudara. Saudara punya solidaritas dengan teman-teman saudara seiman. Ada orang yang menegur saudara. Ada orang yang mengasihi saudara. Ada orang yang mendoakan saudara. Ada sebuah tanggung jawab juga. Aku orang Kristen. Hidupku akan berubah. Tapi pada saat yang sama saudara punya keamanan. Hidupku aman di dalam Tuhan. Tapi puji Tuhan. Tuhan gak cuma hanya menyelamatkan saudara. Tapi Tuhan mengasihi saudara. Sehingga ada keintiman. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Ini mengubah kita saudara. Makanya tiap minggu kalau saudara persembahan ya. Ini kita ngomongin persembahan. Kenapa sih kok selalu ada persembahan? Persembahan bukan syarat untuk diberkati. Makanya di sini selalu bilang apa? Kita memberi bukan. Ayo teruskan. Kita memberi bukan supaya diberkati. Tetapi karena sudah diberkati. Ini merupakan respon syukur. Makanya kalau saudara belajar, ini latihan untuk belajar apa? Respon syukur. Kita sudah menerima berkat Tuhan yang besar. Lihat dalam alur ibadah. Tuhan memberi kasih karunia. Tuhan memberikan perkenanannya. Dia memberikan anugerah, dikasih firman. Kita respon. Kita berdoa, kita bertobat, dikalibrasi, dedikasi hidup. Salah satunya adalah latihannya adalah memberi persembahan. Kenapa? Karena ini adalah tanda syukur atas hidup yang diselamatkan. Nah ini narasi yang sangat berbeda dengan begitu banyak orang-orang yang mengajarkan. Kalau kamu memberi maka kamu akan mendapatkan balasan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Tidak ada itu saudara. Malah justru kita sudah mendapatkan bukan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Kita mendapatkan full terus. Sempurna, tidak ada lipat-lipatannya. Amin saudara. Kita mendapatkan yang terbaik. Dan pada waktu saudara bersyukur, saudara berikan hidupmu, saudara berikan hatimu, saudara belajar memberi persembahan, saudara melakukan segala sesuatu, melayani Tuhan, itu sebagai respon syukur. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah saya berikan beberapa aplikasi, dua aja. Bagaimana caranya kita bisa jadi berkat bagi orang lain? Firman Tuhan berkata di Roma 12 ayat 14, berkatilah dan janganlah mengutuk. Ini konteksnya untuk orang lain. Artinya kita melakukan bagi orang lain apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Apa yang Tuhan lakukan bagi kita? Tuhan mencurahkan kebaikannya bagi kita. Dia menyelamatkan kita. Dia hadir dan berkomitmen untuk mendampingi kita. Apa yang kita bisa lihat? Sudah masih ingat pray, share, invite? Kamu punya teman-teman? Coba belajar. Temukan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Afirmasi itu. Manusiakan orang-orang di sekeliling kita. Saudara saya masih ingat ya. Pada waktu saya masih college student. Saya pergi ke sebuah, ini di Amerika. Saya pergi ke sebuah persekutuan doa. Pernah kenalan sekali sama hamba Tuhan yang menggembalakan fellowship itu. Saya kenalan sama dia. Minggu depan saya datang lagi. Kayaknya gak ada yang nyapa, nggak tahu kenapa ya mungkin lupa atau gimana. Minggu depannya lagi saya datang dan dia khusus setelah khotbah. Dia khusus datangi saya, dia salami saya. Michael ya, minggu depan yuk kita ngopi yuk. Kaget saya, gak biasa. Ngopi, ya ngopi. I just wanna hear your story. Saya ingin mendengar ceritamu. Gak pernah itu ada orang tanya gitu sama saya. Saya masih ingat saya masih umur 18 saudara. Dan minggu depan dia kontak saya duduk, saya ngobrol sama dia. Dia mendengarkan saya, dia mendoakan. Terus kemudian dia kasih kartu nama. Zaman itu pakai kartu nama. Kartu nama, ini kartu nama ada nomor gereja. Tapi aku kasih cellphoneku ya. Kamu kalau ada apa-apa, telepon aku. Can I pray for you? Wah, saya kaget sekali. Ini baru kenal, kok gitu ya. Dia doakan saya. Terus kemudian boleh tukar nomor telepon gitu ya. 2 hari kemudian dia kirim beberapa word of encouragement. Wow, I feel like kok bisa ya.
Orang ini memanusiakan saya sekali. Biasanya saya invisible kalau orang baru. Nah, apa yang terjadi? I felt like this. I am a nobody. Tapi this person is somebody. Tapi somebody ini membuat saya yang nobody diperhatikan. Saudara, berapa kali saudara memperhatikan orang-orang di sekelilingmu? Kadang-kadang kita hidup kayak kuda pakai begini loh, saudara. Gak lihat siapa-siapa. Yang kita lihat cuma teman kita saja. Tapi kita gak pernah lihat orang-orang di sekeliling kita. Kita bisa gak menemukan kebaikan Tuhan dalam orang-orang sekeliling kita? Belajar afirmasi, memanusiakan orang-orang di sekeliling kita. Dan berkomitmen untuk hadir sama hidup mereka. Maksudnya gini, temukan kemajuan kecil yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Kalau ada yang bagus, afirmasi. Bro, I appreciate you. Afirmasi talenta yang mungkin unik, tapi orang lain abaikan. Ya, afirmasi. Apresiasi hal-hal yang mereka lakukan dengan setia meskipun tidak ada yang melihat. Afirmasi itu. Dan kalau saudara katakan terus, dorong mereka, hadirlah bagi mereka. Saudara akan jadi berkat buat orang yang mungkin membutuhkan attention. You never know, that person itu membutuhkan suara Tuhan melalui hidup saudara. Amin, saudara. Yang terakhir, saudara. Yang menarik adalah gini. Ayo baca terakhir ya, ini ayat terakhir. 1, 2, 3. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Setiap kali saudara menerima benediction di akhir ibadah, ingat. Ini bukan cuma hanya objektif blessing. Bukan hanya berkat objektif. Tetapi juga berkat subjektif. Saya jelaskan. Ada banyak orang bilang begini. Pastor, kalau di Gibeon itu ya, mungkin saudara di care group pernah ngomong gini. Jawabannya itu sudah tahu saya. Maksudnya apa? Semua khotbah pasti akhirnya apa? Yesus. Ya wis seru pastor, jawabannya salib. Jawabannya Yesus. Saya udah tahu, paham. Saya loh sudah ikut APS, ikut APB, semua seminar apologetika saya ikuti. Kok semua selalu salib, Yesus, salib, Yesus. Dalam hati gak ngomong sih sama saya. Bosen aku. Ada yang gitu. Atau cuman saya saja yang gitu. Saudara, gini ya. Aplikasi terakhir. Temukan dan renungkan berkat Tuhan lebih sering. Tapi Injil, maksudnya gini. Bukan yang hitam aja. Bukan hanya tahu dan paham secara doktrin. Karena kalau saudara tahu secara doktrin, saya tahu semua kelas yang di offer, saudara sudah ikuti semua. Saudara semakin jago doktrin. Itu objektif saja. Tapi saudara mengecap gak manisnya Tuhan? Kalau saudara bosan, artinya Yesus belum begitu indah buat dirimu. Sehingga berkat palsu dan berhala palsu itu lebih menarik buat kamu daripada Yesus. Saudara rasakan, alami dan kecap gak manisnya Tuhan. Karena kalau saudara tidak melakukan itu, saudara pasti akan bosan. Saudara, saya ingin jujur. Ada masa dalam pelayanan saya di gereja, saya bisa merasa hampa. Saya berkhotbah, saya melayani dalam hati saya, tapi kering sekali. Ada suara dalam hati saya, apakah saya berperforma cukup baik untuk menggembalakan seorang gembala sidang? Apakah saya good pastor? Apakah jemaat diberkati atau ditolong lewat pelayanan saya? Dan saya selalu tanya itu. Dan hati saya kering dan kosong. Begitu ada kritik datang, hati saya runtuh. Tapi begitu ada yang bilang di komen, menyala pastorku, senang. Tapi ada yang bilang, sok suci, sok tahu, waduh, berat, hancur. Di masa itu saya sadar, saya haus validasi. Saya haus berkat sama seperti Yakub. Saya butuh suara dari luar yang berkata, aku berharga. Tapi yang saya cari bukan Tuhan. Yang saya cari adalah berkat-berkat palsu dan validasi palsu. Dan masa-masa itu mungkin
Saya tidak dapat juga mungkin dari teman-teman dekat saya atau mungkin istri saya. Pas lagi mungkin saya khotbahnya kurang, begitu datang sama istri saya, gimana tadi? Sama dia dikasih list, kamu kurang di sini, kurang di sini, kurang di sini. Tambah jelek lagi, aduh. Saya semakin kering, semakin down. Tapi saya nggak bisa rely sama manusia memang. Tapi di dalam doa saya masih ingat saya membaca firman pada waktu Yohanes Pembaptis ketemu sama Tuhan Yesus. Dan Yesus pada waktu itu belum memulai pelayanannya, belum melakukan mujizat apapun, belum melakukan apa-apa. Dan Yohanes Pembaptis membaptis Yesus. Dan pada waktu Yesus keluar dari air, langit terbuka, ada suara yang keluar, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan Yesus belum melakukan performa apapun. Tapi Bapa di surga mengafirmasi identitas Yesus. Dan ada merpati, tanda Roh Kudus, Allah Tritunggal ditunjukkan di situ. Pada waktu saya membaca itu, saya hancur. Saya diingatkan bahwa Yesus yang sama sekarang tinggal di dalam hati saya. Artinya kata-kata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, bukan hanya berlaku untuk Yesus, tapi juga berlaku untuk saya. Dan di situ saya diingatkan bahwa Tuhan sudah mengasihi saya sebelum saya melakukan pelayanan apapun. Tuhan sudah berkenan sama saya meskipun saya masih bobrok berdosa. Dia sudah memberikan kasih karunia-Nya kepada saya. Dan momen itu mengubah saya. Saya jadi rest. Saya jadi tenang. Saya tidak lagi cari validasi. Saya waktu berkhotbah, saya tidak mencari validasi jemaat. Tetapi karena saya sudah penuh dengan validasi dari Allah sendiri. Saya tidak lagi melayani supaya dianggap berhasil atau berharga. Tapi karena saya sudah dianggap berharga oleh Tuhan sendiri. Nah, saya mau bagikan ini kenapa? Saya masih jatuh bangun, saudara. Saya pun juga ada dalam perjalanan yang sama. Itulah sebabnya kita perlu kecap. Firman Tuhan berkata, kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Coba temukan setiap hari. Kalau saudara temukan setiap hari, maka masalahmu jadi kecil. Tetapi Tuhanmu semakin besar dan semakin indah. Tim Keller berkata gini, Yesus harus menjadi lebih indah dari imajinasimu. Lebih menarik bagi hatimu bahkan daripada berhalamu. Itulah yang akan menggantikan Allah palsumu. Jadi benediction adalah ringkasan Injil. The Lord bless you, Tuhan memberkati engkau. The Lord keeps you, Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. The Lord will shine His face upon you. Tuhan akan menyinari dan menyinarkan wajahnya atas hidupmu. The Lord will give you peace. The Lord will give you shalom dalam hidup saudara. Itulah ringkasan Injil dan itu undangan Tuhan supaya saudara dapat menikmati Tuhan sepanjang minggu. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi reflektifnya saudara. Saudara bagaimana? Setiap doa berkat, apakah saudara cuma lihat doa berkat sebagai penutup? Atau benar-benar saudara melihat bahwa ini adalah suara Tuhan yang memberikan janji dan mengutus saudara? Apakah saudara cuma tahu secara objektif saja tapi saudara belum merasakan? Ayo sama-sama rasakan, renungkan. Dan saya mau tanya, apa yang menghalangimu untuk mengecap manisnya? Jangan-jangan ada hal-hal palsu yang saudara percayai. Dari siapa saudara cari validasi? Dari Tuhan atau dari berkat palsu? Dan saya berdoa supaya saudara jadi berkat kepada orang-orang di sekeliling saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini, amin. Sebelum kita menutup, kita akan nyanyikan satu lagu. My worth is not in what I own. Tapi saya akan mengingatkan saudara akan implikasi Injil. Orang berinjil bukan hanya menerima berkat dan kasih karunia, namun juga menjadi saluran berkat dan kasih karunia Tuhan kepada orang lain. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang berinjil tidak lagi cari validasi dari berkat palsu, karena mereka sadar berkat Tuhan dan identitas mereka di dalam Kristus. Orang berinjil melihat benediction sebagai awal pengutusan, bukan hanya sebagai akhir kebaktian. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus.